beribadah. Kita tidak bisa menunda-nunda waktu lagi, karena kehidupan kita saat ini bukan mengundang orang, tapi mengundang hadirat Tuhan, di mana tepat pada waktunya kita mulai. Kita tidak perlu menunda-nunda, karena kita tahu bahwa Roh Allah yang memimpin kita, yang menguasai kehidupan kita. Dari tempat ini, kami bersama pelayan Tuhan yang ada mengucapkan selamat datang, selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Dan saya sampaikan shalom, shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita rindu aliran-aliran kuasa Allah memenuhi tempat ini. Kita rindu aliran kuasa yang dari tempat maha tinggi menguasai kehidupan kita, sehingga puji-pujian kita bukan dari kemampuan yang kita bisa, tapi merupakan dupa yang berbau harum. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita. Bukan yang terluka, bukan tenang bersamamu.
bersamamu. Katakan mengalir kuasa dari tempat hati. Kuasa dari tempat hati ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Katakan mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat bahan ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Bapa, hanya Engkau yang maha mendengar setiap seruan hati kami saat ini. Haleluya, terpujilah Engkau Bapa. Kami rindu aliran-aliran dari surga, kuasa dari tempat tinggi, kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, terlebih dari hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami tidak hanya berpikir tentang hal-hal duniawi, sehingga kehidupan kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena roh yang Engkau taruh dalam kehidupan kami adalah roh dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bukan siapa-siapa di tempat ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu turun di tempat ini, memenuhi hati-hati kami. Kehidupan kami yang tidak ada benarnya, kehidupan manusia yang senantiasa diliputi salah dan dosa. Kami rindu kehidupan kami diperbarui oleh firman-Mu, yaitu Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menanggalkan kehidupan lama kami. Kamu mau meninggalkan segala beban pikiran yang ada saat ini. Kami rindu kehidupan mata hati kami tertuju kepada Engkau, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati, dengan karunia roh-roh yang Kau berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami hamba-Mu, bahkan kami semua pemain musik, seluruh tim yang bekerja sama saat ini, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu sehingga kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga firman-Mu boleh sampai didengar sampai di ujung bumi. Itulah yang Kau kehendaki dari kehidupan kami, di mana kehidupan kami memberitakan firman-Mu. Di mana kami menerima sedikit, kami memberitakan sedikit. Kami menerima berkat banyak, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami harus menyampaikan kebenaran firman-Mu lebih banyak lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu jalannya ibadah kami saat pagi hari ini, kami mau usir semuanya itu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan pergi keluar. Darah Yesus berkuasa atas tempat ini, bahkan dari hati dan pikiran kami.
Engkau menguasai kehidupan kami seutuhnya. Gereja-gerejamu dimanapun menyelenggarakan ibadah seperti ini pun Engkau hadir di tempat mereka bersekutu di dalam Engkau, karena sebagaimana janji firman-Mu, 2-3 orang berkumpul, aku ada. Sidang jemaat-Mu yang masih di pertengahan jalan, percepatkan langkah mereka sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami, tidak tertinggal sedikit pun dalam waktu kami memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan saat kami mendengar sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan begitu baik menuntun kehidupan kita semua. Saat ini diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita tetap melayani Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, tanggalkan beban, ya, karena di dalam rumah Tuhan kita harus melepaskan semua beban sehingga kita bisa menerima firman Allah dalam kehidupan kami, kehidupan kita untuk kita bawa pulang nantinya. Kita nyanyikan satu pujian, Jadikan Aku Indah. Dalam hidup
Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kita di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan. Kehidupan kita bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Ya, saudara, saya masih seringkali teringat kalau pelayanan kita hanya mengandalkan keakuan, kemampuan, maka itu semuanya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah, menggantikan kehidupan kita, mengganti pelayanan kita, ibaratnya seperti alat-alat mic yang ini, apabila tidak bisa dipakai lagi akan dibuang. Ya, jadi kehidupan kita harus bersungguh-sungguh melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersuka-suka di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian rohani 47, Allah kita heran dan besar. Nanti kita nyanyikan 5 kali. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada sangkur umum untuk mempersiapkan diri. Allah kita heran dan besar.
Terpujilah Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita semua umatnya. Kalau ada biasanya hari Minggu seperti ini, biasanya ada juga kor anak-anak. Kemudian ada sangkur umum. Pasti dari kehidupan kita masing-masing semuanya memiliki pujian-pujian yang kita panjatkan kepada Tuhan. Saudara, saya masih ingat waktu-waktu yang lalu di mana saya yang hidup katakan dari tahun yang lama seringkali mendengar lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia. Ya, dulu di dalam kendaraan selalu saya isikan lagu-lagu nostalgia, lagu lama. Tapi rupanya Tuhan merubahkan semuanya itu. Kenapa saat ini saya tidak lagi merindukan lagu-lagu lama? Itu identik dengan kehidupan lama kita. Ya, jadi saat ini saya merindukan lagu puji-pujian, lagu penyembahan yang senantiasa ada di dalam kendaraan saya. Entah bagaimana Tuhan membentuk, tapi seringkali saya dulu mencari lagu-lagu, saya simpan koleksi lagu-lagu lama, ada semua. Tapi saat ini seakan-akan lagu-lagu itu tidak ada artinya lagi manakala kita mau berubah mencari kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersuka-suka, kita nyanyikan dari lagu pujian Soraklah Haleluya. Segala puji syukur. Saya undang sama-sama pandit berdiri.
puji syukur hanya bagi Tuhan. Saatnya kita juga memberikan persembahan syukur kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan lagi pujian ini, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan Kita persiapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Allah. Kita kosongkan segala beban kehidupan kita. Kita mohon kemurahan Tuhan Roh Kudus sehingga kehidupan kita layak menerima firman Allah. Kita nyanyikan dari nyanyian tambahan 50, penuhi bejana.
padamu. Yesus, kebaikan hati-Mu telah kami nikmati, menikmati hari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan, menikmati waktu yang Engkau berikan. Tapi hari ini kami berada di hadapan-Mu Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman. Dan firman-Mu ini datang benar-benar dari Allah, tidak berdasarkan akal logika kami manusia, tidak berdasarkan sesuatu yang Tuhan menurut pendapat kami pribadi, tetapi firman yang akan menjadi kesaksian, menjadi kekuatan, menjadi kemenangan menghadapi dunia yang sedang hancur dan rusak ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan berlimpah, yang memberikan kami hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Bila ada pekerjaan iblis yang mengganggu kami, baik dalam ruangan ini, bahkan Tuhan setiap pribadi yang mendengarkan siaran ini, Engkau tolong dan jamah, Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah damai Tuhan menyertai kami semua. Bersama kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sampaikan pada kita, Shalom. Kemurahan Tuhan telah kita nikmati bersama-sama lewat waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang ada yang kita boleh dapatkan dan peroleh hari ini. Dan saya akan lanjutkan firman Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun kasih. Setelah kita menikmati firman Tuhan bahwa mujizat adalah tanda kasih yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka kasih karunia, poin ini kasih karunia adalah tanda kasih yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tanda kasih ini saudara berlimpah-limpah, ya, sehingga kasih itu tidak sekedar belas kasihan, tetapi yang diberikan Allah kepada saudara dan saya adalah pemberian yang sempurna yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, kitab Kejadian pasal 6, tidak mengapa kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang saya perlukan adalah, atau yang saya jelaskan adalah ayat yang ke-8. Silakan tolong dibacakan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari anak perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Jadi kalau Alkitab katakan aku akan menghapuskan seluruh makhluk, aku menghapuskan seluruh manusia, aku akan menghapuskan semua yang ada,
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia ini, saudara, adalah satu perhatian khusus Allah terhadap manusia itu sendiri. Ya, jadi manusia bertambah banyak. Ini generasi Adam sampai zaman Nuh itu, saudara, manusia banyak. Karena itu sudah berjalan ribuan tahun. Ya, ribuan tahun mereka beranak cucu, bertambah banyak. Tetapi kemudian apa yang terjadi, apa yang mereka kerjakan? Mereka mengerjakan kejahatan. Tanda kasih adalah tanda menghapuskan segala pelanggaran manusia, walaupun di pemandangan Allah, Nuh, manusia yang hidup dalam dosa, tetapi mendapat kasih karunia. Apakah Nuh tidak berdosa? Apakah Nuh tidak bersalah? Apakah Nuh tidak membuat pelanggaran? Ada. Tetapi disebutkan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Alasan yang pertama di ayat 9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejalannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Dua. Allah. Satu, hidup benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dua, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Banyak orang hidup benar, hidup tidak bercelah, tetapi tidak bergaul dengan Allah. Apa tanda kita bergaul dengan Allah? Tanda kita bergaul dengan Allah adalah tanda beribadah. Jadi kalau hidup tidak bercelah, saudara, itu sudah benar, ya tidak ada celah, itu orang benar. Penilaian manusia ya merekomendasikan bahwa Nuh tidak bercelah. Pemandangan Allah juga merekomendasikan bahwa Nuh benar dan tidak bercelah. Tetapi ada yang mempunyai nilai tambah dari kehidupan manusia pada manusia yang lain. Nuh bergaul dengan Allah. Apakah saudara sudah bergaul dengan Allah? Bergaul dengan cara apa? Ya, bergaul itu, saudara, yang jelas Alkitab catat bahwa kalau kita bergaul dengan Allah dengan cara kita beribadah kepada Tuhan, dengan cara kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Tepat yang dikatakan oleh pemimpin pujian tadi, Tuhan memakai kita saat kita benar-benar benar di hadapan Tuhan. Ya, masih bisa. Kalau rusak tidak bisa digunakan lagi. Ya. Dan itu contoh-contoh kenapa bisa demikian. Manusia menciptakan teknologi, manusia menciptakan apapun. Ya, dari contoh yang kecil, mic, kalau tidak digunakan lagi, tidak bisa berguna lagi, maka terbuang, saudara. Mobil kalau sudah tidak bisa digunakan lagi, terbuang. Ya, saudara mungkin sering lewat, ya, mobil-mobil yang lama itu diparkir, sudah tumbuh rumput di atasnya, dulu mahal sekali, tetapi karena tidak bisa diperbaiki lagi. Walaupun mahal nilai kita, kalau tidak bisa diperbaiki lagi akan terbuang. Saudara, masih banyak manusia yang tentu mempunyai tingkat sosial seperti Nuh. Apa sih kerjanya Nuh? Boleh saya katakan bahwa Nuh adalah seorang tukang kayu, pekerja biasa yang hanya sehari-harinya hidup di hutan, yang hanya bekerja biasa-biasa saja pada zamannya. Sehingga Tuhan mempercayakan kepadanya untuk membangun bahtera. Jadi bukan saja manusia rusak, ya saudara, kita tahu bahwa manusia hanyalah daging yang umurnya hanya 120 tahun saja. Tetapi kehidupan manusia pada zaman itu, saudara,
manusia benar-benar rusak. Di ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Bumi telah rusak. Bumi telah rusak. Terus Dan penuh dengan kekerasan. dan penuh dengan kekerasan. Terus kan? Allah menilik bumi itu dengan sungguhlah rusak benar. Terus Sebab semua manusia menjalankan hidup yang Semua. rusak di bumi. manusia. Semua manusia. Boleh dikatakan bahwa Nuh termasuk di dalamnya, bahwa juga ikut serta berbuat kekerasan-kekerasan. Tetapi ada yang membedakan, hanya Nuh mendapat kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara tentang apa? Kasih karunia itu berbicara tentang pengampunan. Kasih karunia itu berbicara tentang belas kasihan. Kasih karunia itu berbicara tentang penyelamatan. Bahwa Nuh mendapat kasih karunia, mendapatkan anugerah penyelamatan tersendiri untuk masuk dalam penyelamatan. Bumi rusak. Kalau saudara memandang di sekelilingmu, kehidupan manusia saat ini benar-benar rusak. Ya, rusak. Rusak, saudara. Ya, hidup manusia saat ini berada ya di ambang kebinasaan. Karena apa? Manusia menjalankan yang rusak-rusak. Tidak mengenal siapapun dia, tetapi bumi dan manusia rusak. Karena itu Tuhan berbicara kepada Nuh bahwa manusia hanya hidup 120 tahun saja. Haleluya. Ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri Aku hidup segala makhluk, memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. sebab bumi telah penuh dengan kekerasan Ya. oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Baik, perhatikan. Buatlah bagimu semua bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Terus, Beginilah engkau harus membuat bahtera beginilah itu. engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Terus, Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, terus tengah, dan atas, sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan mendatangkan air bah meliputi meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang memusnahkan hidup segala yang hidup. dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nah, ini saudara ya, kita tidak hidup di zaman Nuh, kita tidak hidup di zaman Abraham, kita tidak hidup di zaman Yakub, tidak hidup di zaman Musa dan seterusnya. Kita berada di penghujung zaman yang namanya akhir zaman, yang dikenal dengan eskatologi, akhir dari segala zaman. Ya, apa yang terjadi di akhir zaman? Terjadi di akhir zaman adalah manusia menjalankan hidup yang rusak seperti di zaman Nuh, seperti di zaman Sodom dan Gomora. Manusia menjalankan perilaku yang rusak. Maka hanya satu cara untuk kita kembali kepada Allah. Pertama, jalankan hidup benar. Kalau sudah benar kita kerjakan di rumah, benar dilakukan di tempat-tempat pekerjaan, benar dilakukan dalam pelayanan, benar kita kerjakan, saudara. Kemudian di mana lagi? Ya, di segala bidang ruang pekerjaan kita benar, maka itu terserah Tuhan. Apakah kita mendapatkan kasih karunia atau tidak? Benar. Yang kedua, setelah saudara benar di hadapan Tuhan, bergaullah dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Ya, bergaul dengan Allah menjadi saksi iman di
bumi di dalam dunia ini. Kita menjadi saksi iman. Haleluya. Jadi kalau kita sudah bergaul dengan Allah, maka kita memperoleh tanda kasih yang besar dari Allah. Kita memperoleh kekuatan, memperoleh kemenangan, memperoleh kebesaran Allah lewat pekerjaan firman. Haleluya. Sehingga kita memperoleh kasih karunia itu dalam perjanjian lama. Ya, Nuh mendapatkan kasih karunia. Tetapi dalam perjanjian baru Lukas 2 ayat 40, ya. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar Ya, dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. anak itu siapa dia? Yesus, ya, yang bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia ada padanya. Itulah Yesus yang menjadi sumber dari kasih karunia. Kalau pada perjanjian lama Nuh mendapat kasih karunia dari Allah, tetapi anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kasih karunia ini yang dapat melakukan pekerjaan yang besar demi penyelamatan. Berapa orang yang diselamatkan oleh Nuh? Dikatakan bahwa Nuh menyelamatkan seisi rumahnya. Dia bersama dengan keluarganya, Nuh bersama istrinya, kemudian anaknya Sem, Ham dan Yafet masing-masing dan istrinya. Dibicarakan hanya 8 orang yang diselamatkan kala itu. Ya, tetapi Yesus yang datang penuh dengan kasih karunia, ia mau menyelamatkan manusia dari segala kejahatan dengan seluruh umat manusia yang akan diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia tidak mau. Jadi boleh dibayangkan saudara, ya, bertahun-tahun hanya 8 orang di dalam bahtera bersama dengan ya binatang-binatang yang dimasukkan, ya baik yang haram maupun yang halal dimasukkan ke dalam bahtera. Saudara, tanda Nuh bergaul dengan Allah tentu dengan beribadah. Ibadah kepada Tuhan. Mereka berkumpul 8 orang. Setiap kali mereka berkumpul beribadah, mereka melakukan apa yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Mereka bergaul dengan Allah. Mereka melakukan kebenaran setiap waktu. Ya. Jadi istri, anak-anak mantu sama-sama. Tetapi Yesus dalam kepribadiannya sebagai pribadi yang memiliki kasih karunia itu, disebutkan bahwa padanya ada kasih karunia yang menyelamatkan manusia. Karena itu saudara, tanda penyelamatan ini semua orang, setiap pribadi harus mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan, yang dikerjakan oleh firman Allah. Ya, bergaul dengan Allah. Lalu lahirlah Sem, Ham dan Yafet, dan 3 ras ini meliputi ya suku bangsa yang ada di dunia. Sem, Ham dan Yafet boleh dikatakan bahwa ya merekalah yang bertumbuh, berkembang biak dan bertambah banyak. Tetapi sedikit kita lihat kenapa mereka menjadi bertambah banyak. Berkat yang sama yang diperoleh dari Adam. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Mereka itu adalah Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Ya. Dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Teruskan. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Atas segala binatang merayap
Beranak cuculah, ini berkat yang sama. Kata beranak cucu ini saudara, ya, beda dengan berkembang biak. Berkembang biakan itu berbeda dengan artinya dengan beranak cucu. Ya, berkembang biakan itu bisa dengan cara bertelur, unggas, atau makhluk hidup lainnya. Tetapi manusia beranak cucu ini saudara, ya, ia menurunkan generasi demi generasi, ya, satu pada satu generasi, terus melahirkan satu orang lagi, terus seterusnya, beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, maka anak-anak yang Tuhan titipkan di rumah, di keluarga, di dalam nikah kita saudara, itu adalah berkat saudara, amin. Jangan pernah pilah-pilah, wah kalau saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya banyak, punya sedikit, berkat. Bukan berarti sedikit satu lalu berkatnya kurang, dan bukan banyak lalu berkatnya lebih, tidak. Kita sudah menggenapi firman Allah yang dikenal dengan beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ya, bumi ini terpenuhi dengan pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat. Ya, dua, berkat yang diterima oleh Nuh adalah juga sama, beranak cucu. Ayat Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Penuhilah bumi, sama. Kita akan memenuhi bumi dengan proses pertambahan. Ya, ini berkat saudara. Ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Nah ini. Jadi pada ayatnya yang ke-1 atau pertama itu pada Nuh, tetapi pada ayat yang ke-9 itu, ayat yang ke-7 saudara, itu kepada Nuh dan anak-anaknya. Itu disamakan. Kepada Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, berkat yang sama diturunkan berulang kali, beranak cuculah dan bertambah banyak. Makanya saudara-saudara, anak-anak kita menjadi generasi ilahi, ya, yang bisa mempertahankan bumi ini tetap terjaga. Bumi dan manusia tidak bisa terpisahkan. Ya, bumi dan makhluk hidup tidak bisa dipisahkan. Manusia, makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan yang ada tidak bisa terpisah dari manusia. Karena apa? Saling membutuhkan dan saling melengkapi. Saudara membutuhkan segala makhluk hidup, tetapi saudara perhatikan, yang lebih di atasnya adalah kita telah menurunkan berkat ilahi di tengah-tengah bumi. Kalau saudara tidak lagi menjalankan kebenaran, maka bumi ini sedang hancur dan rusak. Rusak, perilakunya rusak, bejat dan seterusnya. Ya, maka keadaan seperti pada zaman Nuh, pada zaman Sodom dan Gomora, pada zaman-zaman sebelumnya sama. Manusia hidup di dalam kejahatan, manusia hidup di dalam dosa. Tetapi setelah kita mendengarkan firman, kita hanya berdasarkan kasih karunia, kita beroleh pengampunan, beroleh penyelamatan, beroleh hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Kita beranak cucu, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkat yang sama, perhatikan, kepada Yakub. Kejadian pasal 35 ayatnya yang ke-11. Kejadian pasal 35 ayatnya yang ke-11.
Lagi firman Allah kepadanya, Ya, Akulah Allah yang Maha Akulah Kuasa, yang Maha Kuasa, beranak cuculah beranak cuculah. dan bertambah banyak. Teruskan. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Nah ini. Berkat yang berbeda diberikan kepada Yakub bahwa satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Ini berkat yang berbeda dan menghasilkan raja, saudara. Ya, berkat. Yaitu turunannya adalah Yehuda, seterusnya raja-raja yang muncul dari suku Yehuda itu memerintah bangsa dan sekumpulan bangsa-bangsa. Sekumpulan bangsa-bangsa itu yang dikenal dengan perserikatan bangsa-bangsa. Perkumpulan bangsa-bangsa. Daripadamu akan muncul raja. Siapa yang memimpin PBB saat ini? Ya saudara, janji firman Allah. Ya, kita tahu bahwa perkumpulan bangsa-bangsa ini berperan untuk melindungi bumi. Karena itu harus mendasar dari firman Allah. Ya, haleluya. Perlindungan hak-hak, tetapi yang penting adalah kita harus mentaati firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita tidak sampai ke sana, belum sampai atau belum sampai ditakdirkan menjadi raja-raja. Tetapi anak-anak kita yang telah kita bina, kita didik, kita ajar, akan lahir pemimpin-pemimpin. Ya, akan muncul pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa ini, akan memimpin seluruh sektor usaha, akan membangun usaha kita, ya, pelayanan dan seterusnya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mentaati firman Allah ini dengan sepenuh hati. Mentaati firman dengan tulus. Mentaati firman. Kita mendapatkan berkat lebih dari itu. Tetapi setelah kita hidup dalam berkat-berkat Allah, apakah kita siap menjadi berkat? Jadi berkati Tuhan. Ya, anak-anak kita diberkati, ditolong oleh Tuhan. Ya, saudara, seringkali berkat itu kita nilai berkat dalam bentuk uang, tetapi berkat yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan adalah berkat secara lengkap, kesehatan, ya, keuangan stabil, ya, umur panjang, damai dan seterusnya. Kita tidak bisa nilai berkat sendiri. Coba di dalam Injil Matius 5 ayatnya yang ketiga, Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, mereka. Ya, bagian pertama ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, ini berkat, saudara. Berkat. Ya, wah, miskin kok berkat? Sebenarnya miskin dalam artian apa? Miskin dalam segala kekurangan, dalam segala keterbatasan, atau yang dikenal dengan yang rendah hatinya. Ya, berbahagialah orang yang rendah hatinya. Haleluya. Di dalam terjemahan lama dikatakan, berbahagialah segala orang yang rendah hatinya, karena mereka itu yang mempunyai kerajaan sorga. Itu terjemahan lama, saudara, ya. Kalau kemudian kita artikan bahwa miskin itu adalah sebuah kebahagiaan, maka kita harus mampu beradaptasi dengan segala situasi kita, dalam segala kekurangan, dan tetap berkata, Tuhan terima kasih. Mampu menerima keadaan dengan apa? Dengan rendah hati. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan tulus,
dan sungguh-sungguh. Poin pertama. Yang kedua, ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita. Ini kemalangan. Tetapi berkat yang ada dijanjikan adalah akan dihibur. Ya, yang berduka cita akan dihibur, yang rendah hati akan memperoleh kerajaan sorga. 5. Poin ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang lemah lembut. Memiliki bumi ini lemah lembut. Ini bagaimana pengertiannya, saudara, sehingga kita boleh mengerti bahwa ya lemah lembut itu harus, mereka akan memperoleh berkat-berkat. Ya, kalau di dalam terjemahan lama disebut mewarisi. Berbahagialah segala orang yang lembut hatinya, karena mereka itu akan mewarisi bumi. Bumi itu adalah berkat. Bumi yang mana? Bumi yang tidak rusak, bumi yang bertahan, bumi yang terjaga. Saudara, bumi itu adalah representasi dari berkat-berkat Allah yang Allah janjikan. Saya katakan tadi bahwa bumi tidak bisa terpisah dari manusia. Saat ini ilmuwan sedang mencari kehidupan di luar bumi. Bulan sudah naik, ke planet mana lagi sudah naik. Ya, seluruh planet dijelajahi, mencari bumi, mencari planet yang sama seperti bumi. Tidak ada. Jadi sebut orang yang lemah lembut, orang yang lembut hatinya akan mewarisi bumi, akan memperoleh berkat-berkat yang lebih besar. Saudara, ya, bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini? Seringkali kita hanya artikan berkat itu berbicara soal uang, mamun. Uang ini seringkali menjadi standar berkat. Oh, dia diberkati Tuhan. Belum tentu, saudara. Kadang orang yang dianggap memiliki berkat yang besar, tetapi segala kebebasannya tersandra, ya, terpenjara, ya, kondisi kesehatannya terambil, hidup di dalam penderitaan. Tidak bisa makan ini dan itu. Karena apa? Ia terbelenggu dan terbelenggu oleh segala bentuk situasi. Tidak bebas. Oh, kita hidup dalam keterbatasan, saudara. Kita bersyukur karena kita diberikan Tuhan berkat yang berbeda. Karena itu, ya, apa rahasianya Nuh diberkati Tuhan? Ia hidup benar di hadapan Tuhan. Benar ini sudah komplek, ya. Benar keuangan, benar nikahnya, benar hidupnya, benar tutur katanya, benar semua. Mungkin kita ini dianggap orang bodoh-bodoh, kan? Ini orang bodoh aja. Ya. Saat orang bersantaria kita ke gereja, saat orang ya senang-senang di luar kita harus menyembah, saat orang apalagi berpestaria dan seterusnya kita harus berdoa dan bergaul dengan Allah. Saat orang melakukan berbagai kebebasan, justru yang kita kerjakan adalah membaca Alkitab, dan kita dinilai menyimpang. Tapi perhatikan, saudaralah yang akan bertahan mewarisi bumi. Saudaralah yang akan bertahan hidup lebih lama. Saudaralah yang akan bertahan hidup lebih panjang umurnya nanti. Amin. Tanda mewarisi itu, mewarisi bumi lebih lama, memiliki lebih lama lagi. Ya. Jadi jangan kita banggakan keuangan. Uang seberapa banyak pun bisa habis, saudara. Saudara hidup di dalam Tuhan, saudara akan berbahagia dan mewarisi bumi. Maka lemah lembutlah. Ya, jemaat Bethesda tidak ada lagi yang kasar-kasar. Amin. Ya, semua baik-baik. Ya, saudara, ya. Walaupun terjadi salah pendapat, tapi toh akhirnya baik. Saya katakan, puji Tuhan saya diberikan jemaat yang baik-baik. Ya, yang takut Tuhan, yang setia, yang melakukan firman Tuhan. Bukan berarti yang lain
terabaikan? Tidak. Harapan dan doa semuanya akan mengharap pada kebaikan agar hidup berbahagia. Berbahagia itu adalah berkat, pewaris kerajaan surga adalah berkat, ya. Kemudian berbahagia berduka cita, tetapi berbahagia lagi yang mendapatkan penghiburan. Haleluya. Berbahagia orang yang lemah lembut, sudah lemah lembut berbahagia, tetapi sebut akan diberikan, akan menjadi pewaris. Seterusnya, ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini lapar dan haus akan dipuaskan. Ya, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Wah, dipuaskan. Ya, tapi kenyang juga berbahaya, saudara. Terlalu kenyang tidak bisa beraktivitas. Karena itu tanda kenyang atau tanda kenyang di situ dipuaskan, diberikan ya kepuasan yang luar biasa. Terjemahan lama ya. Ini boleh dikatakan bahwa ya kebahagiaan yang besar dalam kondisi lapar firman. Kita butuh firman, kita akan dipuaskan. Tetapi saudara, apa tanda puas sebenarnya berdasarkan Alkitab? Tanda puas itu adalah tanda mengerti firman Allah. Saya mengerti firman Allah. Karena di dalam pikiran kita banyak sel-sel yang menampung, yang sulit diterjemahkan mungkin, yang bisa menampung informasi. Tidak semua informasi yang disampaikan saudara bisa cerna dengan baik. Tetapi ada ruang di mana mendapatkan kelegaan. Saya mengerti firman Allah. Saudara mengerti firman tidak butuh satu kitab, tetapi mengerti firman Tuhan hari ini mungkin satu pesan Tuhan yang saudara bawa pulang. Nuh bergaul, dan Nuh hidup benar, dan Nuh hidup tidak bercelah. Contoh-contoh ini disebutkan bahwa ia mendapatkan kasih karunia. Karena itu berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Rindu. Lapar itu artinya merindukan firman Allah. Ya. Manusia itu tidak bisa jadi sumber secara terus-menerus. Ada saatnya manusia harus duduk dan diisi oleh firman Allah. Ada saatnya manusia harus mendengar firman Allah. Ada saatnya manusia harus menerima firman. Ada saatnya manusia harus diisi untuk apa? Diperbaiki. Restorasi oleh kekuatan firman Allah. Untuk apa? Agar kita benar-benar berbahagia. Apakah orang yang hidup dalam Tuhan tidak marah? Bisa marah, tetapi jangan menjadi pemarah. Marah, tidak berbuat dosa. Oh, ini salah, harus diperbaiki dan seterusnya. Tetapi tidak harus berbuat dosa. Janganlah amarahmu padam sebelum matahari terbenam. Karena itu saudara, berbahagialah orang yang merindukan firman. Ya, kita datang dari rumah tentu dengan tujuan kita mau menerima firman Allah. Ya, ada tantangannya. Saya juga datang dari rumah, saya ingin agar firman yang sampaikan tidak sepenuhnya dari diri saya. Ya, saya sedikit bersaksi, saudara ya. Saya bisa berangkat ke Surabaya, kemurahan Tuhan. Dan kembali pun juga kemurahan Tuhan sekali. Ya, menikmati firman Tuhan di sana, bisa sampai di rumah dengan segala kemurahan Tuhan. Ya, haleluya. Hari pertama saya sudah mengalami rasa lain, dalam arti bahwa lain ini kok kurang nyaman. Tensi, saudara, tensinya 215/135. Dokternya tanya kenapa? Pak rasa bagaimana? Pusing? Tidak, biasa saja. Ya, cuman badan agak berat. Ini tinggi sekali loh Pak. Ya, kenapa saya mungkin tersenyum saja? Karena saya tidak mengerti kalau itu berbahaya. Dokternya cemas, itu berbahaya sekali. Ya, tapi kalau coba diperhadapkan pada jurang yang dalam, yang mengancam jiwa, yang tahu bahwa itu membahayakan,
Mungkin saya lebih duluan cemas. Karena apa? Karena saya mengerti kalau jatuh ke dalam, ya akan berbahaya. Kondisinya sama, karena saya tidak paham. Saya tidak mengerti bahaya. Bahaya itu apa dalam artian, tentu mungkin saya bisa memahami, tetapi ya resiko yang paling fatal dengan cara apa? Tulis, hati gembira adalah obat. Saudara, tetap bersuka cita, hati gembira adalah obat. Tetapi apa yang terjadi? Apakah dengan tersenyum langsung tensinya turun, tekanan darah turun? Tidak. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalani hidup berbahagia mulai hari ini. Amin. Bahagia aja. Uang ada atau tidak ada uang, puji Tuhan. Amin. Amin. Oh, itu terbalik saudara. Kalau ada uang bahagia, kalau tidak ada kadang kita cemas. Jalani aja hidup ini. Ya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang kita kerjakan, pasti Tuhan dapat melakukannya tepat waktu. Karena itu berkat yang kita butuhkan, Allah telah atur semuanya, saudara. Amin. Ya, kalau kita kejar uang semakin banyak, ya malah kita pusing sendiri. Ngalir aja, jalani hidup. Apa yang didapatkan oleh Nuh, saudara? Di antara seluruh manusia yang ada pada zaman itu, Nuh adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Ia mewarisi bumi secara penuh. Dari jutaan atau mungkin miliaran manusia zaman itu, Nuh yang tercatat disebutkan bahwa dialah yang mewarisi bumi. Karena apa? Ia bergaul dengan Allah. Ya. Haleluya. Dia bergaul dengan Allah. Saya sedang khotbah pun saat ini saya tidak tahu tensi saya berapa, saudara ya. Mungkin agak kaku, tidak masalah. Tapi saudara mengalir saja, tidak usah terpengaruh dengan itu ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka itu akan memandang Allah. Ini kebahagiaan. Hati yang bersih itu adalah tanda kebahagiaan. Terus, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebut anak Allah. Jadi ada 7, berbahagialah orang yang menaruh kasihan, karena mereka itu akan beroleh rahmat. 8, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka itu akan memandang Allah. 9, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak Allah. 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Teraniaya karena kebenaran, mereka akan mempunyai surga. 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Terus, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. ya, Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. ya, baik. Jadi kita bisa disebut berbahagia, bersukacita, ya. 12, bersukacita kamu dalam terjemahan lama, sambil bersukaria, sebab besarlah pahalamu di surga. Karena demikian juga segala nabi yang dahulu daripada kamu terkena aniaya. Ini janji Tuhan. Saudara tidak bisa mendefinisikan bahagia itu tersendiri, tetapi seluruh ruang hidup, bidang pekerjaan kita harus berbahagia. Maka saudara-saudara, jangan lupa berbahagia. Amin. Jangan lupa berbahagia. Pulang berbahagia. Bisa sampaikan kepada suami kita nanti di mobil, di perjalanan, Pak, jangan lupa berbahagia. Pekerjaan di kantor banyak, jalani dengan penyertaan Tuhan.
Karena hidup ini hidup diatur oleh Tuhan, saudara. Saudara tidak bisa mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur saudara. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup dipimpin dan disertai oleh Allah. Hidup ditolong, dituntun sampai Tuhan datang kembali. Karena itu segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, kita kerjakan untuk melakukan yang terbaik. Hidup ini hidup untuk Tuhan. Hidup untuk melakukan kebenaran. Hidup mentaati kebenaran secara baik, dan hidup sampai Tuhan datang kembali. Setelah kita berbahagia, apa yang dilakukan? Saudara, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita kerjakan? Kita harus menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat. Haleluya. Ya, kita perhatikan di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terus, Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. ya, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. nah ini setelah kita hidup dalam kebenaran, kebahagiaan, kita bisa menjadi garam. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Ini garam yang tidak berguna. Ya, karena itu menjadi pewaris bumi, kita mempelajari Nuh, hidup benar. Harus menjadi saksi. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apapun yang kita berbuat, kalau kita benar, terang, terbaca orang. Wah, ini benar. Rumah tangganya diberkati Tuhan, keluarganya, usahanya, pekerjaannya. Maka lakukan kebenaran-kebenaran. Jangan lupa berbahagia. Berbahagia di hidup sekarang, berbahagia di masa yang akan datang. Bagaimana tanggung jawab kita menjadi seorang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang yang takut akan Allah, tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Nuh menjadi saksi iman. Karena itu mungkin nama kita tidak tercatat lagi dalam kitab-kitab manapun, tetapi akan dicatat dalam keluarga. Oh, mama saya dulu orang takut Tuhan, papa saya dulu setia beribadah, nenek saya setia beribadah. Demikian pun dalam keluarga, ya, seterusnya anak cucu kita akan mengingat, generasi demi generasi akan mentaati kebenaran firman Allah seperti Nuh, ya, mempunyai anak Sem, Ham dan Yafet, dan menurunkan generasi-generasi berikutnya sampai lahirnya Kristus disebut terang dunia. Ya, terang dunia. Kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Saudara, berbahagia adalah sesuatu yang terpenting di atas semuanya. Tetapi biarlah damai sejahtera Tuhan menolong kita, memberikan kita kemenangan, memberi saudara kekuatan bertahan sampai Tuhan datang kembali. Kekuatan yang besar yang Allah berikan, Allah kerjakan dalam diri saudara dan saya. Kekuatan yang dikerjakan oleh Allah dalam diri kita masing-masing adalah kekuatan yang dapat membawa saudara dan saya sampai bertahan pada keabadian, hidup kekal. Maka orang benar, orang yang takut Tuhan, orang yang setia sampai Tuhan datang kembali, ia melakukan firman
dengan tanda kebahagiaan. Tanda bahagiaan tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan, saudara, di sana. Orang berbahagia itu tidak ada apapun yang membuat dia bisa tidak sulit berekspresi. Karena apa? Kita berbahagia. Ya. Berbahagia, senang. Saudara ya, senang. Saudara berbahagia hari ini. Amin. Pulang senang ya. Tidak boleh susah-susah, saudara. Karena apa? Ya, kita bertuhan kalau susah-susah, jadi apa coba? Ke gereja pulang tengkar, ke gereja pulang masalah. Masalah begitu banyak. Ya, daging kita ini hanya menampung beban pergumulan, penderitaan, persoalan. Tetapi pikiran-pikiran yang diisi oleh firman Allah dapat mengendalikan segala perbuatan-perbuatan daging yang menyimpang, terkendali di situ. Oh salah, ya. Karena itu keinginan hati kita terkadang berbeda ya, dengan apa yang harus kita kerjakan. Daging kita ini, hati, roh kita menuntun kita untuk mentaati firman Allah. Daging berbeda, penurut, roh penurut, tapi daging lemah. Karena itu saudara, jiwa kita yang benar bersumber dari firman, tumbuh di dalam firman Allah, menikmati kebahagiaan. Bahagia, ya, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita senang, kita berbahagia, menjalani hidup dengan segala beban tantangan, juga tetap berbahagia sampai kita memperoleh kekuatan. Terkadang beban itu karena kita tidak mampu utarakan, lalu kita sampaikan kepada orang lain, bukan solusi. Tetapi beban yang berat seberat apapun, utarakan pada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetap berbahagia dan tetap bergembira di dalam Tuhan, dan kita tetap bersuka cita karena kekuatan firman adalah kekuatan yang luar biasa yang mampu mengangkat kita sampai kepada kehidupan kekal. Nuh, dalam keadaan manusia yang rusak, bumi yang rusak, makhluk hidup dan semua yang rusak, nah, Tuhan berbicara pada Nuh, Nuh, buatlah bahtera, ya, dan masukkanlah keluargamu, masukkan isi rumah tangga, masukkan seluruh makhluk yang haram maupun yang halal dengan masing-masing jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Karena bumi ini akan penuh dengan air. Atau aku akan mendatangkan air bah. Nuh tidak membantah. Nuh tidak komentar apa-apa. Nuh tidak berbuat sesuatu berlawanan dengan perintah Tuhan. Nuh kerjakan bahtera itu dengan kekuatannya sendiri, tanpa alat-alat mesin yang membantu. Bahkan peralatannya pun terbatas, mungkin terbuat dari batu. Tapi saudara perhatikan, ya, hari ini kita mendengarkan firman Allah, kita boleh mengikuti firman, kita mentaati firman Allah ini dengan baik. Kita ingin melakukan firman seperti apa, seberat apapun firman Allah datang, lakukan itu dengan penuh kebahagiaan. Sesulit apapun kondisi hidup kita hari-hari ini, ya, tapi saya tahu saudara bahwa walaupun dunia berkata tahun 2023 adalah tahun gelap, ya, tapi saudara diberkati Tuhan. Saya dan saudara diberkati Tuhan luar biasa. Ya, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang indah. Walaupun mungkin keinginan kita belum tercapai, saudara, tapi saya sangat pahami dan mengerti kondisi keadaan saudara. Saudara sedang diberkati Tuhan. Ya, ini saya harus perkatakan, karena berkat-berkat itu adalah janji Tuhan yang besar. Allah sedang memberkatimu hari ini. Allah sedang membawamu pada arah yang tepat. Jika engkau berada di dalam kebenaran, seperti Nuh berada di dalam bahtera, terombang ambing, tetap yang lain menjerit, ya, biasa-biasa saja. Saudara, yang lain
berduka cita, kita tetap berbahagia. Yang lain menangis, kita tetap berbahagia. Karena apa? Kebahagiaan itu datang dari Tuhan. Maka terimalah pesan firman ini sebagai pesan yang datang dari Allah. Tanamkan itu dalam loh hati saudara, dalam ingatan-ingatan bahwa firman itu harus dipraktekkan. Karena apa? Firman itu sedang berbicara pada diri kita, pada diri saudara dan saya. Saudara mungkin berkata, saya tidak mampu melakukan firman ini Tuhan. Biarlah roh Tuhan menolong saudara untuk mampu mengerjakannya. Biarlah Roh Kudus menolong saudara untuk mampu melakukannya. Dalam keadaan terbatas sekalipun kita tidak mampu mengerjakan, Tuhan akan memperbaiki kita. Tuhan akan menolong, dan Tuhan menolong seluruh kehidupan saudara dan saya akan dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan kiranya campur tangan agar segala sesuatu yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Allah. Haleluya. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan, memainkan musiknya. Dan bejana hati kita harus diisi oleh firman Allah. Tadi sudah dinyanyikan dengan tulus. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita meteraikan pujian di dalam hati kita. Nyanyian tambahan nomor 50. Penuhilah bejanaku. Bersama bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tenangkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hari-hari ini yang kau lewati? Penuh kebahagiaankah atau penuh dengan kesulitan? Di balik kesulitan ada kebahagiaan yang Allah janjikan. Saya minta seluruh jemaat menyanyikan pujian ini tanpa singkat. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud.
jemaat. ku rasakan Tundukkan kepalamu. hari Katakan bahwa firman itu berkuasa menjamah. hatiku seluruh jiwaku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Semua nyanyikan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu Haleluya. di saat ku terjatuh. Bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah Saya undang saudara Sinte memimpin kita dalam doa berterima kasih atas firman Allah. sungai-Mu. Haus akan Firman-Mu yang kuasa. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu menjadi kekuatan kami, oh Tuhan. Firman-Mu menjadi makanan rohani kami yang mengisi setiap bejana-bejana kami, oh Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan atas kami untuk kami bisa memperbaiki diri kami, untuk kami bisa memperbaiki kehidupan kami, agar kami layak hidup di hadapan Allah. Untuk rencana-rencana Allah memusnahkan manusia itu tidak ada lagi, tetapi kasih karunia yang Kau limpahkan atas kami, oh Tuhan, untuk kami beroleh kehidupan. Namun satu hal yang menjadi kerinduan-Mu Bapa, satu hal yang menjadi keinginan-Mu dari kami, ajarlah kami bergaul dengan Allah. Ajarlah kami mempergunakan waktu-waktu kami bergaul dengan-Mu, oh Tuhan, sehingga Engkau menjadi sahabat-sahabat kami, sehingga Engkau benar-benar menjadi Allah atas kami. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Di situ adalah kebahagiaan yang luar biasa di dalam diri kami, karena lewat pergaulan dengan Allah, Engkau akan memperhatikan kehidupan kami. Engkau akan melihat setiap
keadaan kami, oh Tuhan. Engkau akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa di dalam kami. Tetapi jika kami, oh Tuhan, tidak bergaul dengan Allah, maka sia-sialah semuanya, oh Tuhan. Maka sesuatu tidak ada berharga bagimu. Kami terbuang begitu saja, oh Tuhan. Maka oleh sebab itu, oh Tuhan, setiap pribadi umat-Mu, setiap pribadi anak-anak Tuhan, bahkan setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman Allah pada saat siang hari ini, ajarlah kami bergaul dengan Allah, ajarlah kami terus mencari kebenaran firman-Mu, ajarlah kami terus mencari Engkau, oh Tuhan, bahkan di setiap kesempatan-kesempatan waktu kami, untuk hidup kami tidak sia-sia, oh Tuhan, dan kelak, oh Tuhan, Engkau akan menyempurnakan kami, Engkau akan membawa kami ke dalam Yerusalem baru, sorga yang kekal itu. Itu adalah tujuan bergaul dengan Engkau. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang besar, terima kasih buat firman-Mu, oh Tuhan, untuk mengajarkan kami memperbaiki diri kami, memperbaiki hidup kami, oh Tuhan. Haleluya kepada Allah, agar kami layak menerima berkat-berkat yang tersembunyi, yang luar biasa, yang Tuhan akan sediakan bagi kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu, oh Tuhan, kami bawa pulang dari tempat ini, untuk kami bergaul dengan Allah terus menerus, sampai akhirnya kami memperoleh mahkota kehidupan yang dari-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kebahagiaan akan Engkau limpahkan atas kami, bagi siapapun kami, oh Tuhan, yang akan bergaul dengan Allah, terlebih yang telah mendengarkan berkat-berkat firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu, walau hari ini sedang dalam keadaan sakit, kami percaya, oh Tuhan, pada saat ini juga Tuhan akan pulihkan, sembuhkan, bahkan segala penyakit apapun yang ada dalam tubuhnya, Engkau angkat, dan kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, oh Tuhan. Kami akan melihat tanda pergaulan dengan Allah, Engkau akan mengadakan mujizat yang luar biasa di dalam kami, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang sudah menerima berkat firman-Mu. Tidak seorang pun kami Engkau lewatkan, oh Tuhan, tetapi firman-Mu Tuhan kami bawakan di dalam diri kami, menjadi berkat sukacita yang luar biasa, tanda pergaulan, tanda menerima berkat yang daripada-Mu selama-lamanya. Terima kasih buat berkat firman-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan tangan Tuhan, terima kasih buat urapan yang Tuhan telah sediakan hari ini kepada kami semua. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat Tuhan yang luar biasa itu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pengumuman untuk kita ikuti hari ini. Sepanjang minggu ini, sebentar sore, ibadah pemuda remaja, bawalah anak-anak kita untuk beribadah, ibadah pemuda remaja, dan Kamis ibadah pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah doa penyembahan, Minggu kebaktian umum jam 9, ibadah sekolah minggu jam 8 pagi, dan kebaktian umum jam 9:15. Semuanya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Ibu Gembala saat ini masih di Sidikalang. Kalau mungkin Tuhan izinkan, hari Selasa akan berangkat ke Batam, ikut bersama dengan adik, kemudian dari Batam Sorong. Dan kita berdoa agar Tuhan tolong dan campur tangan. Sekali lagi terima kasih doa-doa dari sidang jemaat yang telah mendoakan kami. Dalam duka pun tetap kita mengekspresikan kebahagiaan. Tuhan memberkati, dan kita bersama bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Memuji
sejahtera, damai sorga, kebahagiaan yang akan melekat pada diri kami dan semua orang, akan memberkati kami dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang lalai Tuhan ingatkan. Penyertaan-Mu terjadi di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Yang ada di luar kota Tuhan Engkau lindungi, jaga dan berkati. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan tetap memberkati kami, memberikan kami kemenangan, memberi damai sejahtera dan sukacita, dan Tuhan memampukan kami setia selamanya sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sukacita berlimpah-limpah dari Allah yang memberikan kami hidup dalam damai sejahtera, melimpahi kami kemenangan, kekuatan, membawa kami pada satu ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Saudara-saudara kami yang ada di luar kota karena pekerjaan, karena perjalanan, karena studi, karena apapun, Tuhan lindungi, jaga dan memberkati. Juga Ibu Gembala yang ada di Sumatera, dalam perjalanannya ke Batam pada hari Selasa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan dan memberkati sampai sekembalinya di tengah-tengah jemaat. Tuhan akan menuntun dan memberkatinya sampai Engkau datang kembali. Biarlah berkat damai sejahtera surga berlimpah-limpah bagi kami semua, dan melimpahi kami anugerah kekuatan, dan memberikan kami kemenangan, memberikan kebebasan, memberikan kami hidup dalam damai, melimpahi kami kekuatan surga untuk tetap bertahan dan berkemenangan dan hidup selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal, penyertaan Roh-Nya yang suci memberkati kami sejak sekarang ini sampai kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.